Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Siap buat lanjutin kisah Merky Stream episode 3? Episode 2 kemarin ditutup dengan plot twist gila, di mana identitas asli si kuil Licheon mulai terungkap. Buat kamu yang belum nonton episode sebelumnya, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Dan sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dulu channel ini guys. Kalau sudah, kita langsung masuk ke cerita awal mula semua tragedi ini. Kita dibawa ke Gyeongwonjin, Provinsi Hamgyong, sebuah wilayah perbatasan yang rawan konflik. Cerita dibuka dengan flashback 9 tahun yang lalu. Terjadi sebuah peristiwa sejarah nyata, yaitu pemberontakan Nitanggai tahun 1583, di mana suku Jurchen menyerbu wilayah Joseon. Suasananya langsung mencekam. Pasukan Jurchen yang buas menyerbu desa. Para prajurit Joseon yang berjaga kabur kocar-kacir, ngebiarin banyak warga sipil jadi korban. Di tengah kekacauan itu, kita lihat versi anak-anak dari Siyul dan Jungchun. Invasi ini benar-benar brutal. Para penduduk dibantai tanpa ampun. Disinilah kita lihat momen yang paling traumatis dalam hidup Siyul. Saat bersembunyi bersama ibunya, mereka ditemukan oleh prajurit Jurchen. Dan pemimpin prajurit itu, nggak lain dan nggak bukan, adalah Wang Hai versi muda, si pemimpin Jurchen yang mau menguasai sungai Gyeonggang di masa sekarang. Ibu Siyul berjuang mati-matian untuk melindungi anaknya, tapi dia nggak berdaya. Di depan mata Siyul, ibunya dibunuh dengan kejam. Siyul kecil yang mencoba melawan juga hampir tewas. Lehernya dililit tali dan diseret seorang penunggang kuda. Setelah pertempuran usai dan desa hancur lebur, kita lihat Jungchun kecil dan ibunya mencari korban selamat. Mereka menemukan Siyul yang tergeletak di samping jenazah ibunya, nyaris tak bernyawa tapi masih bernafas. Sejak saat itu, ibu Jungchun merawat Siyul seperti anaknya sendiri, dan ikatan Siyul dan Jungchun pun menjadi ikatan persaudaraan yang ditempa oleh tragedi. Waktu berlalu, gengs. Siyul dan Jungchun tumbuh menjadi pemuda yang jago bela diri dan punya rasa keadilan yang tinggi. Mereka sering terlibat perkelahian untuk membela yang lemah, seperti saat mereka menghajar anak seorang hakim korup yang melecehkan wanita. Ibu Jungchun, yang sudah jadi ibu mereka berdua, sering banget ngomelin mereka karena kelakuan nekatnya itu. Impian mereka berdua sama, menjadi pejabat militer. Mereka ingin punya kekuatan untuk melindungi orang-orang yang mereka sayangi, agar tragedi masa kecil mereka tidak terulang lagi. Tapi, takdir berkata lain. Saat mereka mendaftar untuk ujian negara, sebuah kenyataan pahit menghantam Siyul. Petugas datang ke rumah mereka dan menyatakan Siyul tidak memenuhi syarat untuk ikut ujian. Alasannya, sebuah hukum yang sangat tidak adil. Nenek Siyul ternyata pernah menikah lagi setelah menjanda. Menurut aturan saat itu, keturunan dari wanita yang menikah lagi dianggap tidak terhormat dan dilarang menjadi pejabat. Siyul hancur. Impiannya untuk mengabdi pada negara dan melindungi rakyat direnggut oleh aturan konyol yang bahkan gak ada hubungannya dengan dirinya. Dia gak terima. Dengan putus asa, dia mendatangi kantor hakim daerah berteriak-teriak meminta keadilan. Di depan gerbang kantor, dia mencurahkan semua isi hatinya. Dia bilang, saat perang dulu, para pejabatlah yang pertama kali kabur meninggalkan rakyat. Ibunya mati karena negara gagal melindunginya. Lalu, apa bedanya kalian dengan para barbar itu? Teriaknya. Tentu saja, para pejabat korup itu nggak suka dikritik. Siyul malah dihajar habis-habisan. Di puncak kemarahan dan keputusasaannya, Siyul melakukan tindakan yang mengubah hidupnya selamanya. Dia membakar kantor pemerintahan itu sampai ludes. Di tengah kebakaran yang membesar itu, tiba-tiba Siyul diselamatkan oleh seorang pria bertopeng.
Pria itu adalah Jung Chun. Jung Chun dengan mempertaruhkan masa depannya sendiri menyelamatkan saudara angkatnya itu. Mereka berdua pun menjadi buronan. Mereka akhirnya sampai di sebuah tempat terpencil. Disinilah adegan perpisahan mereka yang emosional terjadi. Si Yul menyuruh Jung Chun untuk kembali dan melanjutkan impian mereka. Kau harus lulus ujian, Kak. Jika tidak, aku tidak akan bisa memaafkan diriku di hadapan ibu, kata si Yul. Jung Chun dengan berat hati setuju. Si Yul memberitahu rencananya. Dia akan pergi ke perbatasan dan ikut perang. Dia berharap dengan berjasa di medan perang, semua kesalahannya bisa diampuni. Mereka berpisah dengan janji bahwa suatu hari nanti dunia akan berubah dan mereka bisa bertemu lagi. Balik lagi ke masa sekarang. Setelah pertemuan tak terduga di episode 2, Si Yul dan Jung Chun akhirnya bisa bicara. Si Yul menceritakan nasib ibu Jung Chun yang meninggal dunia setelah disiksa karena ulah Si Yul. Rasa bersalah Si Yul makin dalam. Dia kembali menegaskan niatnya untuk pergi ke perbatasan. Tapi rencana itu buyar seketika. Mudeok, si preman tua licik, muncul. Dia sudah tahu semuanya. Dia tahu nama asli Si Yul, tahu masa lalunya sebagai pembakar kantor pemerintahan, dan yang paling fatal, dia memegang bukti keterlibatan Jung Chun, sepucuk surat yang Jung Chun tulis untuk Si Yul yang Mudeok curi dari gubuk Si Yul. Mudeok langsung melakukan pemerasan. Bekerjalah untukku, katanya. Si Yul awalnya menolak mentah-mentah, bahkan bilang dia lebih baik mati. Tapi Mudeok memainkan kartu asnya. Dia mengancam akan melaporkan Jung Chun sebagai kaki tangan buronan. Si Yul terjebak. Dia nggak bisa membiarkan Jung Chun, sahabat sekaligus kakaknya yang sudah berkorban begitu banyak, hancur karena dirinya. Dengan berat hati dan penuh penghinaan, Si Yul terpaksa tunduk. Dia bahkan harus memegang kaki Mudeok sebagai tanda kesetiaan. Mulai sekarang, kau adalah milikku, kata Mudeok sambil tertawa menang. Si Yul, si harimau liar, kini telah masuk ke dalam perangkap. Cerita kemudian menunjukkan dua sisi kehidupan yang sama-sama busuk. Di satu sisi ada Jung Chun. Sebagai pejabat baru yang idealis, dia mencoba melakukan inspeksi. Dia menemukan gudang senjata yang kosong, kuda-kuda yang jumlahnya tidak sesuai laporan, dan senjata yang berkarat. Biro kepolisian ternyata korup sampai ke akarnya. Saat Jung Chun mencoba melaporkan ini ke jenderalnya, dia malah diajak ke pesta pora yang mewah. Di sana, dia melihat para petinggi militer hanya mabuk-mabukan dan bersenang-senang. Saat Jung Chun mengkritik mereka, dia malah dituduh arogan dan dicap sebagai calon pengkhianat. Jung Chun sadar, dia sendirian dalam perjuangannya melawan sistem yang korup. Di sisi lain, Si Yul memulai kehidupan barunya sebagai preman di bawah Mudeok. Mudeok, yang sekarang punya Si Yul sebagai ototnya, jadi besar kepala. Dia mengajak Si Yul dan anak buah barunya makan-makan dan sesumbar akan merebut kembali posisinya sebagai orang nomor 2 di geng Mapo. Si Yul hanya bisa diam, wajahnya dingin, tapi di dalam hatinya jelas ada badai yang berkecamuk. Di tempat lain, Choi Un mulai menjalankan bisnis keluarganya dengan serius. Dia cerdas dan teliti memeriksa semua catatan utang piutang. Tapi, dia langsung dihadapkan pada masalah pertama, skema pemerasan para preman. Malam itu, Choi Un harus segera memuat barang ke kapal. Tapi, para preman sengaja mengulur waktu dan menghalangi para kuli, dengan alasan Choi Un belum membayar biaya obor ilegal. Choi Un, yang sudah berjanji tidak akan tunduk pada pemerasan, menolak membayar. Dia memutuskan untuk mengerahkan para pekerjanya sendiri dan menggunakan obor milik mereka. Dia pikir dia bisa melawan. Tapi Mudeok, yang sudah menunggu momen ini, datang bersama pasukannya, termasuk Si Yul. Mudeok, dengan sombongnya, menantang Choi Un. Dia tahu Choi Un tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu, untuk mempermalukan Choi Un, Mudeok memberikan perintah ke Si Yul. Pergi, ambil obor milik wanita itu. Si Yul terdiam. Dia berada di posisi yang sangat sulit.
Di satu sisi, ada Choi Un yang mencoba melawan ketidakadilan yang sama dengan yang dia benci. Di sisi lain, ada ancaman terhadap nyawa Jung Chun. Mudek menekannya, "Kau lupa, aku memilikimu sekarang." Siul dengan langkah berat berjalan mendekati Choi Un. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menjadi penjahat untuk melindungi pahlawan sejatinya, Jung Chun. "Aku di sini untuk mengambil obormu," kata Siul dengan suara datar. Choi Un menatapnya dengan tatapan tak percaya dan kecewa. "Jika serikat kamu terus maju, para kuli di sini tidak akan bisa mencari nafkah," kata Siul, mencoba mencari pembenaran. "Mereka akan tetap hidup," jawab Choi Un tajam. "Hanya saja, kalian tidak akan bisa memeras mereka lagi." Melihat Siul yang hagu, Mudeok berteriak, "Apa kau sedang merayunya? Cepat selesaikan!" Akhirnya, dengan berat hati, Siul mengambil obor dari tangan Choi Un. Dia kemudian memerintahkan anak buah Mudeok untuk memadamkan semua obor milik Serikat Choi. "Apakah ini keadilan yang kau inginkan?" tanya Choi Un. Suaranya penuh kekecewaan. "Kukira kau seorang pekerja keras. Ternyata kau tidak lebih dari lintah penghisap darah." Episode 3 ditutup dengan Choi Un yang pergi dengan perasaan dikhianati, sementara Siul hanya bisa memadamkan api obornya. Wajahnya menunjukkan kehancuran dan konflik batin yang mendalam. Dia telah memilih jalan yang paling dia benci. Gila guys, tragis banget nasib Siul. Dia terpaksa jadi penjahat demi melindungi saudaranya. Oke guys, sekian dulu recap The Murky Stream episode 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.